Berau membara. Skandal surat palsu terbongkar, Panglima Mandau ultimatum tutup operasional PT Berau Coal dengan 3.000 massa. Tanjung Redep tensi sengketa lahan di Kabupaten Berau kini mencapai titik didih. Kelompok Tani UBM Maraang Tani mengambil langkah konstitusional dengan mendatangi Mapolres Berau untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi terkait legalitas lahan mereka, Kamis, tanggal 9 April tahun 2026. Langkah ini menjadi genderang perlawanan terbuka terhadap dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan raksasa pertambangan PT Berau Coal. Kesiapan pasukan Galak dan pasukan Merah, kuasa pendamping kelompok Tani UBM, Muhammad Rafiq, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mematangkan persiapan untuk aksi massa besar-besaran bulan ini. Alhamdulillah, laporan ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Jadi beberapa saksi sudah dimintai keterangan, dan kami jujur sangat berterima kasih dengan kinerja kepolisian. Sampai saat ini mereka bersikap netral. Dan kami berharap sampai akhir kasus ini tetap netral. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya menanggapi sikap kepolisian terkait dengan demo ini nanti? Ya, rencana kami kan tanggal 5 itu. Apapun ininya, kalau memang belum ada penyelesaian jelas, kami harap PT Berau Coal hentikan seluruh kegiatan di lahan kami. Sama-sama kita hormati hukum. Itu. Kalau nggak ada tanggapan dari PT Berau Coal, ya kami kuasai lapangan. Tidak boleh itu. Karena apa? Karena kami sangat yakin bukti atau alas hukum mereka bekerja di lahan kami itu, kami duga kuat, sangat kuat palsu. Harapannya Pak dan aparat hukum bagaimana Pak? Ya semoga pihak aparat bisa bekerja dengan profesional dan terus tetap menjaga kenetralannya demi keadilan. Pernyataan utama Dedi Tolan dalam sebuah konferensi pers singkat di depan kantor Polres Berau, Kalimantan Timur. Dedi Tolan memberikan peringatan tegas mengenai situasi yang sedang dihadapi kelompoknya atau masyarakat yang ia wakili. Pengerahan pasukan, ia menyatakan bahwa ada kemungkinan besar seluruh pasukannya akan diturunkan jika tidak ada tindak lanjut yang nyata atau solusi atas permasalahan yang sedang mereka adukan atau perjuangkan. Silakan Pak Lima. Ya, kemungkinan kalau memang tidak ada tindak lanjut mungkin semua pasukan diturunkan. Selanjutnya setelah itu Iya, sampai berhasil membantu masyarakat. Ketua Polisi Adat Poladat, Dewan Pimpinan Wilayah DPW, Provinsi Kalimantan Timur, Nendra Julian, angkat bicara dan memberikan peringatan keras kepada pihak perusahaan. Dalam pernyataan resminya, Nendra Julian mendesak agar PT Berau Coal segera menyelesaikan kewajibannya terhadap kelompok Tani UBM Maraang sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku. Saya Nendra Julian, Ketua Poladat DPW Provinsi Kaltim, meminta agar pihak Berau Coal segera menyelesaikan kewajiban kepada kelompok tani usaha bersama. Apabila dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami, dan saya pribadi akan menurunkan pasukan dari Poladat itu sendiri dan dibantu dengan beberapa organisasi seperti Galak, Sedaduk, dan Lamin 1001 Mandau. Jangan salahkan kami apabila kami menduduki dan menguasai lahan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Pak Abdul Rahim, koordinasi di lapangan sudah sangat solid untuk memastikan aksi berjalan efektif jika tuntutan masyarakat tidak segera dipenuhi. Kekuatan inti yang akan dikerahkan terdiri dari pasukan Galak di bawah komando Panglima Besar Serdadu Adat Regen Tatau serta fungsionaris Poladat dan pasukan Merah. Kedua elemen ini dikenal memiliki loyalitas tinggi dan ketegasan dalam menjaga kedaulatan tanah adat di Kalimantan Timur. Tak ketinggalan, dukungan penuh juga datang melalui pesan solidaritas dan hormat Galak sebagai simbol kesetiaan perjuangan. Skandal surat palsu dan jalur hukum. Perseteruan ini memuncak setelah mencuatnya legal opinion dari ahli hukum ternama, Profesor Dr. Hada Hanafi Arif, SH MH PhD, yang menemukan indikasi kuat pemalsuan dokumen oleh pihak lawan.
Pelanggaran yang mengarah pada pasal 263 dan 264 KUHP ini telah resmi dilaporkan ke Polda Kaltim dengan nomor registrasi STPL 67/2 2000-2026 per SPKTI. Ultimatum Panglima Mandau. Hari ini pengantaran surat kelompok tani Tubik Melayu usaha bersama. Jadi rencananya untuk bagaimana penyelesaian permasalahan kelompok tani Tubik Melayu ini. Adapun jeda waktu yang kami beri itu temponya hampir 1 bulan, tanggal 5 bulan 5 nanti. Insya Allah kalau brokol tidak ada tanggapan juga, saya akan turunkan paling sedikit 700 orang. Belum lagi bantuan dari Panglima Dititolan Pasukan Merah dari Berau. Insya Allah beliau bantu juga dari Poladat, Galak. Ini ketuanya di samping saya. Untuk operasional, Haji Ahmad Ismail atau yang akrab disapa Panglima Mandau melontarkan peringatan keras kepada pihak perusahaan dan instansi terkait. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang kompromi jika dalam waktu 1 bulan tidak ada solusi nyata bagi masyarakat. Kalau dalam 1 bulan ini tidak ada reaksi, insya Allah kami akan demo dan menutup operasional di sana. Saya akan turunkan pasukan merah dan pasukan galak dari Komando Panglima Mandau. Dengan gabungan ormas lainnya, jumlah massa diperkirakan mencapai 3.000 orang, bahkan bisa lebih, tegas Panglima Mandau dengan nada tinggi. Pihak PT Brau Koal bungkam. Hingga berita ini dimuat, pihak PT Brau Koal belum memberikan komentar resmi terkait sengketa lahan dan dugaan pemalsuan surat tersebut. Tim redaksi Borneo Sinar TV telah berupaya menemui perwakilan perusahaan di lapangan untuk konfirmasi, namun keterangan resmi masih belum didapatkan. Menunggu keadilan di Mapolres Brau. Kehadiran pengurus kelompok tani UBM di Mapolres Brau dengan atribut adat lengkap menunjukkan harga diri dan keseriusan masyarakat adat dalam menuntut transparansi total serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Saat ini, gabungan kekuatan dari Lamin 1001 Mandau bersama pasukan merah dan pasukan galak telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal hak masyarakat. Demikian, Haris melaporkan untuk redaksi Borneo Sinar TV.